Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, kali ini nih Om David udah sampai nih di salah satu farm yang lagi viral banget nih ya di Jakarta ya. Farm Sulkata. Sama kayak Om David, cuman kan kalau Om David kan farmnya kan ada di Bogor. Kalau ini ada di Jakarta. Nah, ini punya temen Om David juga ya, namanya Bro Wem. Nah, namanya juga di YouTube juga ada, namanya Urban Squad Channel kalau nggak salah. Pasti teman-teman udah tahu. Soalnya viral banget. Saking viralnya, jadi kemarin Om David ngobrol terus di-invite. Datang dong Om David. Nah, jadi langsung aja karena kita di-invite. Nah, kita datang deh, kita samperin. Langsung aja, kita lihat sama-sama yuk. Ayo. Panggil langsung ya orangnya. Bro, Wem. Halo. Bro Wem. Wah, apa kabar brother? Baik, baik. Gimana? Wah, thank you nih udah ngajak kita ke sini nih. Boleh. Selama ini cuma ngeliatin di YouTube-nya doang. Banyak banget sulkatanya jumbo gede-gede karena Om David juga seneng sama sulkata jumbo. Nah, jadi penasaran kan? Iya. Betul. Gimana? Kita lihat langsung. Ayo, mari masuk. Ayo, cus, kita langsung lihat. Ya, ini baru ngambil nih, jalan CB-CB-an kan ini. Oh, nih. Baru dia. Walaupun udah banyak masih ngangkat juga. Masih beli-beli juga. Masih. Luar biasa. Sultan. Udah banyak masih ngangkat juga ya. Sistem gulung. Oh gitu. Jadi keluar masuk ya. Keluar masuk. Oh. Jadi Bro Wem ini juga seller juga kan? Ya. Jadi ya sama lah, penghobi sekaligus seller. Betul. Jadi kita ya ada keluar masuk lah, stok ya. Mendingan kayak gitu ya, kita juga nggak muna ya. Iya. Kadang-kadang kan orang, gua hobis nih, gua nggak jualan. Padahal di belakang kita tahu lah dia juga jualan. Mana. Nah, ayo masuk. Ayo kita lihat. Wah, gila banyak banget. Totalnya ada berapa nih, Wem? Sekarang 45. 45 ekor. 45 ekor. Harga sekarang tuh sulkata kemarin open PO kalau nggak salah di 20 juta up per ekor ya? Ya, 25, 23. Gila. Berarti kalau 45 ekor, wah udah mau 800 ya? Kurang lebih lah ya. Iya, 20 juta kali 40 aja 800 juta. Gila, lu duitnya dari mana? Enggak lah. Punya pohon duit ya? Wem? Diputer. Ini pas punya pohon duit nih si Wem nih. Gila bener banyak. Yang paling gede mana, Wem? Yang paling gede itu Wah, nelor tuh. nah, dia ngelor. Nelor. Gua soalnya sukanya yang jumbo-jumbo, Wem. Nah, ini sih. Wah, ini dia nih. Cuman belum seberapa gede sih, baru 65 ya ini ya. Gede lah ini, gede. Cuman yang paling hobi kawin ini lah. Oh, ini paling gede juga paling hobi kawin. Iya. Wah, berarti hoki lu, Wem. Oh, gitu. Jadi dia adaptasi dulu ya? Mungkin dia adaptasi. Pas datang keadaannya, wah, kayak berasa nih kau beli kondisinya begini, taruh makan depan nggak mau, harus suapin gitu. Tapi maksudnya pas beli dia sakit nggak? Nggak sakit sih, cuman nggak aktif, kurang aktif aja lah gitu, kurang aktif. Cuman terus kurang aktif diem, doang. Makan ya nggak seperti sulkata lah, makannya kan barbar tuh. Jadi, Ini kan semuanya kan impor ya, Wem? Bener nggak? Enggak. Oh nggak, udah campur juga? Cuman mungkin 20%-an lah ya yang CB sini ya. Mungkin kan bisa dilihat yang import itu udah pasti nggak bakal piramidi. Ya, smooth. Pasti. Kayak gitu kan. Mulus. Piramidi. Nah, yang ini nih. Tuh, Nah, ini pasti CB nih. Soalnya teman-teman, kalau piramiding gini nih, dia maksudnya piramiding tuh dia nimbul-nimbul ya, kayak duren lah. Atau kayak nanas lah gitu. Muncul-muncul. Ini biasanya karena dia CB. Bukan ditangkap dari alam ya Wem ya? Ya, betul. Kalau ditangkap dari alam biasanya tempurungnya cakep ya? Mulus, smooth. tapi bopak-bopak ya. Iya benar. Smooth kan smooth, tapi ya. Mulus sih mulus, cuman pasti ada bekas dari alam, mungkin dia berantem, mungkin ada predator, ketinggian apalah. Dulu ada Wem, gue itu ditawarin sulkata nih jumbo gede banget.
tempurungnya pecah, Wem. Pecah parah. Gue udah ngeliat juga ngeri, takut infeksi kan. Gue tanya nih sama yang jual, ini kenapa? Dia asal aja ngomong, oh ini diinjek gajah katanya. Injek gajah masih bentuk ya. Kita mikir, ya mungkin juga di sana kan liar ya, Iya. walaupun nggak tahu kebenarannya. Betul. Tapi biasanya gitu, kalau kita impor pasti ada aja ya luka-luka cacat-cacat bawaan ya. Ada, itu pasti. Di tempurung segala macam. Malah yang codet-codet gitu betina yang jadi perebutan sebenarnya ya. Gitu, Kalau karena bekas ini ya. bekas dinaikin sering Betul, dikawinin lah gitu. Kemungkinan besar proven. Ya. Nah, semoga, gitu. semoga. Iyalah. Ini semua udah nelor apa gimana nih, Wem? Belum, masih kurang lebih setengahnya paling ya. Tengahnya. Setengahnya. Yang paling sering nelor yang mana, Wem? Yang itu tuh CB itu sebenarnya itu. Oh, malah CB yang sering nelor. Itu yang pertama nelor malah di atas rumah saya. Oh, di rumah di rumah ruko. baru di situ ya. Ruko, didak. Tidak. Oh, mau dia nelor di sana. Mau buat asal-asalan kan pasir kita coba. Pasir sedalam apa dia bisa nelor, Wem? Kemarin tes 50 lah paling ini. Yang ini nih. Ini iya. Ini. Ini 45 kali ya, Wem? Sekarang kayaknya udah. Waktu pertama kali nelor itu 41. 41 cm. 41 cm. Pertama kali nelor. Telurnya berapa tuh? 17. 17. Biasanya memang kalau ukuran 40 up dikit ya. Iya. Memang kisaran 15 sampai 17 lah. Iya. Nggak mungkin 20 lebih. Mungkin 20. Pengalaman sih gitu, Wem. Iya. Nah, kalau nanti yang 50 60 cm itu top-topnya kalau di tempat gue itu 35 butir. 35. 35. Tapi gue lihat di channelnya orang bule dia ada 40 butir. Katanya top bisa 50 katanya. Bisa, cuman yang size 78. masalahnya fertil apa enggak kan? Iya. Iya kan? Percuma Main kalau nggak ada quantity isinya. doang. Kosong semua. Nah, kalau ini gimana? Ada isinya? Ini yang pertama itu sebenarnya yang pertama itu salah di inkubator juga sih ya. Oh, Jadi salahnya dari gimana? 17 itu jadi 2. Salahnya kan pakai Exotera punya yang lama tuh. Yang kecil. Yang kecil yang hitam yang ada Betul. digitalnya. Aku masih pakai itu, Em. Masih pakai? Masih. Tapi memang kebanyakan dia suka error suhunya. Ya, nah, jadi tuh udah jalan 3 bulan, akhirnya tes lagi nih suhunya kan gitu udah setting kan karena digital. Betul. Kita akhirnya taruh nih termometer yang manual kita set di 3130 ya waktu itu. Keluarnya aslinya pakai termometer 38 semua. Jadi matang. Iya. Akhirnya 2 Jadi sih yang telur rebus. Jadi telur rebus. Tapi tetap 2 survive. 2 berhasil. 2 berhasil. Nah, terus 2 dari 17 jadi 15, 2-nya pecah. 2 pecah. Dari 15. Dari 15 diinkup. 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 Nah, tengah-tengah ntar ada yang belatung lah awal. Betul. Ini, wah. Nah, ini teman-teman nih, ini yang Wem bilang ini itu berdasarkan pengalaman sama. Kita kan sesama peternak sulcata nih. Apa yang Wem bilang ada belatung dan segala macamnya itu benar. Jadi kalau kalian pikir bakalan ATM berjalan, Gampang itu. enggak gitu ya. Yang ada kalian kalau mikir gitu, nanti kalian tuh trauma ya. Ya. Trauma, terus merasa gagal, terus ujung-ujungnya ternyata tidak semanis apa yang orang bilang. Betul, Wem? Kalau hitungan kertas manis banget ya. Iya. 40 kali sekian, kali sekian. BEP. Iya. Nggak taunya. Pusing. Belum nanti jualannya ya. Betul. Kita bertarung sama banyak ya sulcata impor, Betul. peternak lain. Jadi pasar persaingan bebas, Iya. ya kan? Perang harga. Wah, gokil itu semuanya tuh. Nah, tadi kan kita ngelihat sulcata CB Indo yang sering nelor. Nah, kalian mungkin beberapa ada yang pernah lihat dari channelnya Om David sulcata lagi nelor. Nah, ini kita kebetulan di tempatnya Wem ini ada nih yang lagi nelor. Nah, Wem, ini tuh CB apa impor, Wem, yang nelor nih? Ini CB yang baru di sini sekitar 2 minggu ya. Ini baru 2 minggu, Wem? Baru 2 minggu. Waduh, baru 2 minggu. Rezeki anak soleha. Wah. Hoki banget dong, Wem, kalau Iya. misalnya baru 2 minggu udah langsung nelor begini. Karena kita ambil juga sepasang. Oh, ambilnya sepasang sama Ya, pejantannya. Pejantannya pasang Ini 50 cm kali, Wem, ya? 50 cm. Wah, ini telurnya banyak nih, Wem, kemungkinan nih. Nah, ya kalau versinya dia sih dulu sempat nelor 2 kali katanya bisa sampai 40, 32 ya. Cuman nggak tahu ya. Wah, Cuman ya dia bilang udah sering nelor, tapi dia memang bukan
Ya, rumahnya rumah besar buat hiasan taman sebenarnya. Oh, Katanya, jadi dia nggak gitu. expect mau ternak, malah yang ada tamannya hancur semua, Pasti. dipali semua. Sulcata jangan ditaruh di taman ya. Ya. Hancur taman kita. Ini dijual nggak, Web? Nggak boleh. Ini kalau udah proven gini enak ya. Jadi buat teman-teman yang mau ternak sulcata, kalau mau ngangkat sulcata, beli sulcata indukan, nah carilah yang begini. Karena proven, udah pasti ini kalau dia dalam posisi begini, dia udah selesai ngegali, dia udah balik badan, posisi udah tinggal ngejatoin telurnya. Bener ya, Wem? Ya. Kalau dia masih ngegaruk-garuk pakai kaki depan, itu dia baru mau mulai bikin lubang. Itu pun biasanya dia 2 sampai 3 lubang. Dia milih-milih. Kalau gini dia udah pas lubang yang ini, dia pasti telur nih, yakin. Gimana, Wem? Kalau telurnya gue ngangkat? Nah, Gue ingkup sendiri. Bantu angkatin boleh Enggak, ya? mau pulang. Jalan jangan goyang-goyang nggak nyampe nanti. Oh iya, benar-benar. Jadi telur sulcata itu, seperti yang tadi Wem bilang, kita nggak boleh terlalu banyak gerak ya. Telur reptil, kayaknya hampir semua telur reptil ya. Ya. Nggak boleh dibolak-balik, beda sama telur unggas atau telur ayam lah. Dia memang boleh dibolak-balik, terus 3 minggu netes. Kalau telur sulcata, kalau dia udah naruh begini, nah dia harus begitu terus tuh, sampai 3 sampai 4 bulan bro, baru netes. Kalau rezeki, kalau enggak ya nggak netes ya, nggak ada isinya. Ini biasanya jam makannya jam kapan nih, Mem? Jam 3 sih, jam 3. Jam 3? Jam 3. Makan sekali? 2 kali. Makan 2 kali? 2 kali. Gila, biayanya berapa tuh? Makan 2 kali? Pagi dia jam 9 sama jam 3. Jam 9 sama 9 jam pagi 3? sama jam 3 kita kasih. Sebentar. Makan sehari 2 kali. Sekali makan itu lo budgetin berapa duit? Basicnya kan kita paling kurang lebih 50% pakai rumput ya. 50% rumput. Nah, sisanya itu kita kombinasi lah, mungkin hari Senin pakai kangkung, pakai pumak, pakai labu, pakai timun, ya kombinasi lah gitu. Tapi ini jangan salah paham dulu nih teman-teman ya. Walaupun pakai rumput, rumputnya tetap nyuruh orang dong, ngambil dong. Iya. Tetap bayar dong. Ya. Nah kadang-kadang ada Nanam beberapa sendiri juga sih. nanam sendiri. Nanam Wih, sendiri. Itu yang di depan itu tadi kita ada stick itu kita mulai nanam lagi rumput gajah, rumput odot. odot ya. Ya, dia kan numbuhnya cepet juga gitu. Kalau odot tuh kita potong bawahnya biarinin aja ya. Iya. Nanti dia numbuh lagi. Numbuh lagi. Oh, Jadi gitu. panen sekali beli, pakai terus lah gitu. Mantep. Ini salah satu tips supaya kalian nih yang mau ternak sulcata jadi hemat gitu ya, Wem ya. Betul. Kalau kalian pure pakai sayur yang kalian beli ya, mau berapa kilo tuh? Betul. Bisa boncos ya. Iya. Nggak bakalan BEP. Nah karena Om David nih kan orang ekonomi ya, kan dosen ya, dosen bisnis. Kalau sampai kita buka usaha itu lebih besar pasak daripada tiang ya, biayanya kosnya itu kita nggak hitung, ya nggak akan balik modal, boro-boro untung ya. Boro-boro. BEP aja enggak. Nah jadi itu salah, jangan kayak gitu teman-teman ya. Berarti sekarang belum waktunya dikasih makan dong kan? Belum sih, ntar lagi lah ya, mulai disiap-siapin nanti kita ini. Ini setiap hari dia harus masuk ke pasir, Wem? Dipindahin apa masuk sendiri? Jadi kalau habis kasih makan biasanya dia masuk sendiri. Kayak pagi kita buang sayur di luar. Ini udah tiap hari dia udah tahu jam makan. Oh ya, betul. Dibuka, udah lari sendiri. Karena udah dibiasain ya. Ya, kenyang nanti dia masuk sendiri. Ya kalau malam paling ada sisa sendiri 3-4 baru kita Pindahin potong. Ya. Sisanya sih udah tahu jam sekolah jam pulang. Tapi emang Wem, jadi sulcata itu memang kan gue juga kan baca literaturnya dari luar negeri ya, dari website luar juga. Jadi sulcata itu memang bukan hewan yang pinter, Wem. Dia nggak seperti anjing, nggak seperti mamalia yang bisa berpikir gitu, bisa kita ajarin. Dia based on-nya sebenarnya naluri sama kebiasaan. Kebiasaan. Jadi, Habitnya. jadi kayak punya gue di farm itu, Wem. Dia tuh kadang-kadang hujanan, tetep aja di situ sampai pilek. Padahal dia tahu dia nggak kuat ya, Iya, hujan ya. Kan memang bodoh kalau begitu kan. Bikin kesel ownernya gitu ya, Wem. Ini kedalaman pasirnya berapa dalam nih, Wem? Ini 70-an ya, cuman bawahnya pun masih tanah. Oh, bawahnya tanah. Ini kan karena kita bangun sebenarnya murni dari tanah kosong. Oh, ini tadinya tanah kosong nih, Tadi benar-benar tanah dibangun kosong, gini. makanya kan tembok kita bangun ya padanya. Pas mau isi pasir ya kita keruk 70 cm tanah,
timpa pasir. Cuman ya kalau dia nembus bawah itu lagi ya masih ada tanah. Iya, tapi nggak mungkin lah. Dia galinya kalau 50 cm aja tuh udah dalam. Pengalaman sih di 50 lah, 50 cm dia udah nolor. Udah aman ya. Tapi kalau 10-15 mah dia berhenti gali kalau keras dia. Nolornya ntar sembarangan, serampangan. Karena mikir juga bawahnya kan tanah, biar kalau udah keras bagus gitu kan. Dia kan takutnya nguburo bisa keluar ke sebelah. Betul, gitu. betul. Oh iya benar juga. Itu kan karena sebelah kan tanah kosong bertimbangan. Iya, Kalau iya, rumah iya, orang iya, kan iya. enak. Betul. Nyundul kemana dia? Ini memang targetnya mau berapa banyak, Wem? Target ya, kalau target mungkin tahun ini saya ngejar 60-an lah, 60 ekor ya. 60 pasang ekor? ya, 60 ekor ya. 60 ekor. Jadi- Perbandingannya? 1:2,5 mungkin ya. Kita pernah oke, 1:3. Kebanyakan dianggurin betina. Iya Karena kan benar. menurut saya, nggak tahu nih kalau menurut Om David, pemikirannya benar nggak sih kalau jantan itu dia banyak main alfanya, dalam arti yang gede-gede itu dia mau menguasai, yang jantan lebih kecil lebih minder, jadi kadang nggak mau kawin. Benar. Benar ya? Benar. Jadi sulcata itu based on experience Om David juga, dia itu pasti ada yang dominannya. Nah, ya. Ada penguasanya lah. Penguasanya. Nah, otomatis dia itu kalau ngelihat pesaingnya, pejantan lain, pasti diganggu sama dia. Ya. Dikejar, diseruduk, sampai si pejantan itu yang kalah tuh stres kabur. Nah, kalau kabur ya, kalau dia hoki nemuin betina yang Mojok-mojok. yang maksudnya nggak diawasin sama si alpha male ini, sama yang sulcata dominan yang alpha ini, ya mungkin dia bisa nyolong-nyolong kawin. Gitu. Mantep, Wem. Gila. Gue sebagai penggemar sulcata ya, penggemar berat sulcata jumbo sini, gue bisa betah banget nih. Beneran betah banget, bisa anggap liburan gitu. Bisa duduk santai di sini. Gokil. Ini mimpi gue juga, Wem. Nah. Cuman mungkin dana gue nggak sekuat lu, Wem. Beda ya, kalau ini mainnya kualitas ya, size. Di sana size-nya udah gede semua ya? Lebih gede dari Lebih gede mereka. ya? Lebih gede. 55 up ya rata-rata ya? 55, 65, 60 itu juga startnya juga dari ukuran segini, Wem. Dari segini, cuman memang beberapa mereka lebih besar lah, lebih besar. Ya nanti lah main ke tempat gua, Iya. Wem. Jadi kan Om David udah di-invite nih, Iya. nanti gantian kita invite Minggu. Urban Squad. Kok Urban Squad Farm? Ini nama IG-nya, Oh, sama IG. channelnya ini. Dibedain. Iya. Oh, nanti gua ada pertanyaan-pertanyaan khusus nih. Kenapa harus namanya Urban Squad gitu? Tapi ntar ya, di video kali ini kita khusus ngegerebek dulu farmnya Wem. Tapi kayaknya lu sendirian apa ada partner sih? Itu di belakang tuh yang Mana partnernya? Oh, Tuh, sini dong, tuh. sini dong. Nah, biar orang nggak taunya kalau Wem cuma sendiri. Nah, kalau ini William ya? William. Jadi gimana ceritanya? Aduh, gue gatel pengen nanya-nanya. Ntar aja deh, ntar ya. Tanggung. Jadi intinya kita kasih teaser dulu. Jadi Urban Squad itu bukan cuma Wem doang sebenarnya. Bukan. Tapi ada William. Jadi kepemilikan sahamnya gimana nih? 50-50? Ya. Wah, mantap. Gitu baru top. Tapi nanti ya, nanti kita interview dua orang hebat ini di video selanjutnya. Jangan di video yang ini. Oke? Sip. Oke, jadi sekarang kita lihat ini sulcatanya udah pada dikeluarin lagi makan. Banyak banget. Ini salah satu mimpinya Om David ya, punya sulcata sebanyak ini. Karena sulcatanya Om David di farm itu baru 16 ekor. Tapi nggak apa-apa. Karena mimpinya Om David belum kesampaian. Jadi Om David main aja datang ngeliat kesini, ngeliat sulcata segini banyak, senangnya minta ampun ya. Apalagi sambil makan tuh keren banget, seru banget ya. Nah, habis ini kita mau nanya-nanya, mau interview langsung nih ownernya Urban Squad Farm. Seperti apa ide-ide mereka, seperti apa alasan mereka membuat farm sulcata segini besar. Pengen tahu, penasaran? Nah, nanti di video berikutnya ya. Jadi untuk yang gerebek farmnya Urban Squad ini kita tutup dulu aja.
Karena videonya juga udah lama banget nih ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Sampai ketemu di next video. Bye bye.